Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan pagi ini saya rindu bagi berkat bagi semua. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolonganmu, perlindunganmu, pengembalaanmu yang manis, hebat, dan luar biasa. Sejak Tuhan kami tidur dalam pembaringan kami, dan malam telah berlalu, pagi terbit atas kami menikmati berkat kasih karunia di pagi hari ini. Dan sebelumnya Tuhan, firman-Mu beritakan di pagi ini, firman-Mu diurapi, diberkati oleh Tuhan, menjadi kekuatan buat kami semua. Berkati semua sahabat FB, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu dalam program acara Inspirasi Hidup. Terima kasih pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dalam perlindungan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali boleh jumpa dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan. Dan kita lanjut dengan pemahaman kitab Efesus. Kemarin saya sudah bicara secara berturut-turut Efesus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan bicara Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkannya bersama-sama. Dan Anda mungkin sementara menyaksikan program ini boleh membuka Alkitab. Anda juga boleh membuka Bible elektronik yang Anda pegang di tangan Anda. Puji Tuhan, mari kita membacanya dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Puji Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Dan kita nyimak terus ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan juga ayat yang ke-8. Nah, puji Tuhan, kita melihat kebenaran ini dalam hidup kita untuk kita bisa pelajari, pahami sebenarnya apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan. Jadi tema atau khotbah saya hari ini diberikan judul tentang besarnya kasih karunia Allah. Jadi khotbah saya hari ini diberikan judul tentang besarnya kasih karunia Allah. Nah, tentunya kita melihat pemahaman ini dengan pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kalau kita mempelajari ayat ini, kata kamu dahulu sudah mati berarti kita orang percaya yang hidup di dalamnya, jadi melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan menurut cara firman Allah. Jadi hidup kita, kata Alkitab, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi cara hidup orang percaya di masa lalu adalah melakukan hal atau orang yang benar-benar tidak menyenangkan Tuhan. Itu peristiwa masa lalu. Nah, hal ini menceritakan kepada kita orang-orang yang dahulunya hilang jauh di hadapan Tuhan, ya, mengingatkan kembali kepada kita orang kafir yang dalam pandangan Alkitab orang berdosa di luar Israel, di luar umat pilihan, tapi kita yang telah mendapat kasih karunia sehingga kita punya bagian di dalam anugerah dan kasih karunia itu. Dan diingatkan kembali kepada kita orang percaya, kamu dahulu sudah mati, dahulu kamu sudah mati. Nah, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, kata mati di sini tentunya merujuk pada kematian rohani, ya, kematian rohani. Karena memang ketika manusia melakukan hal yang menyangkut dosa, menyangkut tidak menyenangkan Tuhan, ya, tidak menyenangkan Tuhan, berarti hidup kita sudah mati. Nah, hidup mati ini adalah mati rohani, artinya hubungan kita dengan Tuhan terputus, hubungan kita dengan Tuhan tidak bagus, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Nah, inilah yang diungkapkan kembali oleh seorang Paulus dalam surat hal ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, jadi kita hidup di dalamnya, hidup di dalam kesalahan, hidup etik tidak benar, moral tidak benar, tindakan tidak benar. Nah, kalau kita melihat sekali lagi dari bagian ini merupakan penyataan faktual tentang keadaan semua orang yang berada di luar Kristus, ya, pada waktu itu. Jadi akibat pelanggaran dan dosa, kedua kata itu yang kita pelajari, pelanggaran dan dosa merupakan laporan menyeluruh tentang kejahatan manusia. Jadi pelanggaran dan dosa ini merupakan laporan menyeluruh tentang keadaan atau kejahatan dari manusia atau saya dan saudara di masa lalu. Nah,
Jadi pelanggaran ini dalam kata Yunani menggunakan kata paraptoma. Ya, paraptoma berarti langkah yang salah atau seorang yang menyeberangi batas yang sudah dia tidak ketahui, tidak boleh diseberangi tapi masih diseberangi. Nah, artinya menyimpang, ya menyimpang dari jalan yang benar. Nah, ini pelanggaran. Ini satu pelanggaran. Jadi menyimpang pada jalan yang benar. Namun itu juga ada kata dosa. Nah, dosa di sini menggunakan kata hamartia. Di sekolah teologi ada pelajaran hamartiologi, pelajaran tentang dosa. Nah, berarti tidak mengenai sasaran, tidak mencapai sesuatu atau tidak mencapai tujuan. Kata dosa di sini menggunakan kata hamartia, ya, atau tidak mengenai sasaran atau tidak mencapai tujuan. Jadi kehidupan kita di masa lalu adalah orang-orang yang benar-benar membuat penyimpangan, penyimpangan etik, penyimpangan moral, penyimpangan perbuatan, ya. Dan kata Alkitab, kita ini orang yang tidak mengenal sasaran, ya. Berbuat dosa itu hamartia, tidak mengenal sasaran, ya, tidak tepat pada tujuan hidup atau tidak mencapai tujuan. Nah, ini yang dilakukan oleh kita semua di masa lalu. Jadi kembali kita mengecek hidup kita sampai hari ini, kembali diingatkan, ya, diingatkan kepada kita supaya kita melakoni hidup ini, menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kesombongan kita, kepangkatan kita, intelektual kita, latar belakang pendidikan kita, status sosial, ekonomi, budaya, sebagainya. Jangan menganggap kita ini orang hebat, orang yang paling suci, orang yang paling berkenan, sampai kadang-kala kita menjudge orang lain. Nah, ini diingatkan kembali kepada kita supaya kita hati-hatilah mengelola hidup ini, hati-hatilah memanage hidup ini. Dan kita perhatikan pada ayat yang kedua dikatakan begini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, kita ini orang percaya di masa lalu, ya, hidup di dalamnya. Kata firman Allah, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Jadi cara hidup kita, pola hidup kita yang kita lakukan setiap saat adalah cara hidup orang dunia, atau katakanlah mengikuti jalan dunia. Nah, kalau mengikuti jalan dunia berarti mengikuti jalan setan, mengikuti jalan iblis, mengikuti tindak tanduk yang benar-benar tidak benar. Nah, terjadi apa? Terjadi penyimpangan, distorsi iman. Kenapa? Distorsi keyakinan. Karena aktualisasi dari kehidupan kita dalam bentuk etik, moral, dan perbuatan itu benar-benar mencerminkan semua keadaan dunia yang jahat. Nah, diingatkan kembali. Kenapa demikian? Kenapa kita mengikuti jalan dunia? Kata Alkitab. Nah, kita pelajari. Pada ayat 2 bagian ini dikatakan karena kamu menaati. Jadi kita ini yang hidup mengikuti jalan dunia, cara hidup dunia, pikiran, perasaan, kehendak kita semua berbau duniawi, ya. Sepak terjang kita berbau duniawi. Kenapa demikian? Apa sebab? Apa sebab terjadi seperti itu? Nah, bagian B menjawab, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi pada pasal 2 Efesus ayat 2 bagian B dikatakan, ya, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Nah, siapakah penguasa kerajaan angkasa yang diungkapkan oleh kitab? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, roh yang sekarang sementara bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini kata Alkitab, ya. Jelas yang dimaksudkan bagian-bagian ini selanjutnya, itu menerangkan tentang keadaan pribadi daripada si iblis. Jadi ini menyangkut pekerjaan setan, ya, pekerjaan iblis yang perlu kita cermati, kita pelajari. Nah, di sini mendapat kelihatannya paradoks, ya, antara orang mati dan hidup, ya, menaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi iblis kemudian juga dilukiskan, ya, sebagai roh yang sekarang dikatakan yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, iblis juga dilukiskan seperti itu, roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, kebenaran ini tentunya kita pelajari, ya, dan kita melihat sangat hebat pekerjaan iblis itu, ya, sangat dahsyat. Karena diungkapkan dia penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja. Jadi penguasa ini kerajaan angkasa adalah yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah iblis, kuasa gelap, kuasa setan.
yang notabene dikatakan penegasannya pada bagian terakhir dari ayat ini, bekerja di antara orang durhaka. Nah, orang durhaka ini orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang durhaka ini orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang durhaka ini adalah orang yang jauh dari Tuhan. Orang durhaka ini praktek hidupnya tidak mencerminkan kebaikan Tuhan, tidak mencerminkan kasih karunia. Praktek hidupnya adalah praktek hidup yang benar-benar duniawi, yang senantiasa bertolak belakang dengan keinginan Tuhan, bertolak belakang dengan apa yang dimaukan oleh Tuhan, bertolak belakang apa yang selalu didambakan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang pernah terjadi dalam hidup kita sebelum kita bertobat, ini yang diungkapkan kembali, dikatakan bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, sekarang yang bekerja di antara orang. Jadi waktu sekarang itu diungkapkan oleh Paulus di masa lalu, artinya menunjukkan sekarang di mana Paulus hadir pada waktu itu, ya, pada waktu dia melayani. Namun kalau kita komparasikan dengan waktu sekarang, ini juga menjadi bagian kita di zaman sekarang, ya, menjadi bagian kita untuk kita cermati bersama-sama. Jadi roh yang bekerja di masa lalu, ya, roh yang bekerja di masa lalu, roh yang tidak benar, pelanggaran-pelanggaran dengan dosa, penguasa udara, penguasa angkasa, yang senantiasa mengganggu hidup manusia, sampai hari ini juga roh itu, ya, sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, kalau kita bicara seorang durhaka, yang saya katakan tadi ini orang-orang yang mengalami penyimpangan iman, orang-orang yang etiknya, moralnya, perbuatannya tidak menyenangkan Tuhan, yang dikatakan Alkitab tadi pelanggaran, ya, paraptoma dalam kata Yunani. Jadi pelanggaran atau penyimpangan. Nah, pelanggaran atau penyimpangan. Dikatakan tadi juga tentang dosa-dosa. Nah, yang saya bilang tadi adalah hamartiologi atau hamarta atau hamartia, ini tidak mengenal sasaran. Nah, jadi roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka ini, ingat baik-baik, membawa orang-orang ini diseret, ya, bukan pada jalan Tuhan, tapi pada jalan iblis. Ya. Pada semua yang disebut dengan karakter dunia, yang disebut dalam Yohanes pasal 1, ya, yang diungkapkan keinginan mata, keinginan daging, ya, 1 Yohanes, ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, inilah cara dunia, cara iblis untuk menghancurkan orang-orang yang senantiasa tidak dengar-dengaran kepada Tuhan di antara orang durhaka. Nah, pastikan saudara, hari ini ketika kita belajar firman, apakah hidup Anda menjadi anak yang durhaka, orang yang durhaka, ya? Ingat baik-baik. Kadang kalau memang kata-kata kalau dari orang tua kalau marah anaknya, dia bilang kamu ini anak durhaka. Nah, sekarang saya mau katakan kepada kita, benarkah juga orang tua tidak durhaka? Jangan hanya menjustis anak, mengucapkan kata-kata karena mungkin anak itu melawan orang tua dan sebagainya, karena dia mungkin tidak bisa mencapai atau melakukan sesuatu yang ditargetkan oleh orang tua mulai menjustis, kamu nih anak durhaka dan sebagainya. Jangan lupa orang-orang tua juga yang menjadi, katakanlah, mengiring Tuhan dan terjadi penyimpangan. Ingat baik-baik, orang-orang tua juga yang tidak benar hidupnya, yang tidak cocok hidupnya, ingat baik-baik, engkau juga bisa dikatakan orang durhaka, yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi orang durhaka ini selalu mengadakan penyimpangan, ya. Penyimpangan atau yang saya katakan tadi pelanggaran atau melakukan dosa. Ini orang durhaka. Dan ayat 3 dikatakan, dengar baik ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung. Nah, sekarang Paulus berbalik ucapannya, ya, berbalik dalam kehidupan mereka, kehidupan umat Tuhan. Nah, kata kamu ini menunjuk kepada kehidupan kita, orang-orang kafir yang dahulunya tidak percaya menjadi percaya, ya. Diungkapkan hal itu, pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Tapi juga pada bagian ini kita lihat, ya, bagian ini ayat 3 dengan tegas, dengan jelas Paulus juga mengungkapkan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu. Ternyata juga orang-orang Israel, umat-umat Tuhan yang pernah digembalakan oleh Paulus, itu adalah orang-orang, umat-umat juga yang dahulunya, kata Paulus,
hidup di dalam hawa nafsu. Nah, hidup di dalam hawa nafsu daging. Nah, hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan kalau kita pelajari dalam kitab Galatia, ya, di mana perbuatan-perbuatan daging itu telah nyata. Kalau Anda melihat lebih dalam, Anda akan pelajari diungkapkan tentang kata daging, ya. Kata daging kalau kita pelajari di dalam kitab Galatia, di mana Tuhan memberikan perbandingan antara hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Nah, di sini kata Yunani kalau hidup dalam daging menggunakan kata sars, ya, atau daging, ya, daging ini atau tubuh, ya, tubuh duniawi, atau juga bisa dikatakan badan atau fisik, atau sifat manusia keturunan duniawi, ya, atau juga menyangkut keturunan duniawi dalam konteks Roma 9 ayat 8 di sana dikatakan, ya, atau mungkin juga menimbulkan, ya, iri hati dan sebagainya, atau juga yang disebut dengan manusia berdosa. Jadi hidup dalam daging ini manusia berdosa yang suka iri hati. Nah, ini yang diungkapkan, ya, di dalam kata sars, dalam kata Yunani. Nah, ini kita lihat. Jadi peradaban hidup manusia yang duniawi itu terjadi, ya, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebab pada bagian ini Paulus mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali bahwa ternyata mereka juga dulu orang-orang yang pernah Paulus pimpin, umat-umat Tuhan, hidup, ya, hidup dalam hawa nafsu kehendak daging, ya. Hawa nafsu kehendak daging sendiri, atau hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging. Nah, jadi hidup di dalamnya sudah pasti menurut kehendak daging. Nah, maunya daging apa? Maunya daging ini yang berbau dosa, maunya dalam hidup ini selalu melakukan menurut cara sendiri, maunya sendiri. Ini keinginan daging. Jadi keinginan daging seperti ini. Karena memang Alkitab sudah berikan awasan kepada kita. Kita sudah belajar di dalam 1 Yohanes. Dunia sedang lenyap dengan keinginan daging. Dunia sedang lenyap dengan keinginan mata. Dunia yang sedang lenyap dengan keangkuhan hidup. Ini semua berbau kedagingan. Ya, berbau kedagingan berarti ini sebuah penyimpangan keimanan kita di hadapan Tuhan. Namun diingatkan kembali, kita pernah ada dalamnya. Paulus bilang, ya, kami dulu pernah ada di dalamnya. Dan pikiran kami jahat. Jadi pikiran jahat. Jadi orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang belum bertobat, pikirannya jahat. Dan penekanan juga Paulus pada bagian C, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Nah, pada dasarnya kata Paulus, sebenarnya juga mereka adalah orang-orang yang patut dimurkai. Sama seperti kita yang hidup di dalam keberdosaan, pelanggaran-pelanggaran. Sama seperti mereka yang lain. Nah, ini. Jadi kita melihat ada permainan kata di sini, ya, kata kamu menunjuk pada kehidupan orang kafir yang dahulunya belum bertobat, sekarang sudah bertobat. Dan kata kami ini adalah kehidupan Paulus dan umat Israel. Ya, kita lihat ini menunjukkan bahwa ternyata umat-umat pilihan juga yang masa lalu pernah hidup di dalamnya, melakukan hal-hal yang berbau dosa yang pernah kita lakukan. Namun kembali, kenapa diingatkan kepada kita? Supaya kita tahu, jangan sampai kembali kita hidup di dalamnya. Diingatkan kembali, ya, diingatkan kembali menjadi penyegaran rohani buat kita, supaya kita hati-hati membawa kehidupan ini, ya, hati-hati mengatur kehidupan ini. Sebab kalau tidak hati-hati sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Ya, hidup kita ini sangat berbahaya. Sebab kalau sampai kita hidup pada kehendak daging, ya, dan pikiran yang jahat, nah, ini berbahaya. Berarti kita nggak pernah ada perubahan, tidak pernah ada perubahan. Nah, jadikan hidup kita benar-benar mengerti, memahami ajaran ini, supaya kita tahu kita ini dulunya orang yang terhilang. Orang yang jauh dari Tuhan, tapi ditemukan kembali oleh Tuhan, oleh Yesus, oleh pengorbanan di kayu salib, oleh firman sendiri, memberikan penerangan, penjelasan kepada kita supaya kita sadar dan tahu. Pada pembahasan kemarin, kita mendengarkan, kita membaca bagaimana Tuhan memberikan kepada umat Tuhan lewat Paulus supaya mereka benar-benar, ya, mendapat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, menjadikan mata hati mereka terang. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, mata hati kita menjadi terang, mari kita menjadi orang percaya yang benar-benar tidak mendurhaka di hadapan Tuhan. Ya. Tidak mendurhaka di hadapan Bapa di surga, tidak mendurhaka di hadapan Yesus.
Nah, etik, moral, perbuatan kita selalu searah dengan jalan firman. Setuju dengan kehendak firman. Jangan kita membuat penyimpangan. Berarti tidak sejalan dengan Tuhan. Nah, kita mesti sejalan dengan Tuhan. Sejalan dengan kebenaran firman Allah. Kalau dulu kita ada hidup pada orang yang bersalah, berdosa, sejalan dengan dunia, dengan karakter setan, dengan kemauan setan. Sekarang ketika kita percaya, mengerti, hidup di zaman anugerah ini, kita mesti sejalan dengan kebenaran firman, sejalan dengan Tuhan. Dan kita selalu menyesuaikan diri dengan kebenaran. Artinya kita tunduk pada kehendak Tuhan, tunduk pada otoritas firman, supaya hidup kita mendapat pencerahan terus dari Tuhan, kita dikuatkan, dimampukan. Bagaimana kita menjalani hidup ini, bagaimana kita mengelola hidup ini, semua yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita manage-nya, menyangkut talenta kita, karunia kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tumbuh kembangkan semuanya, bukan untuk menyakiti Tuhan. Ketika Tuhan berikan kepada kita pikiran, perasaan, kehendak, hidup baru, kita mendapat panggilan sahabat Allah, anak Allah, yang menerima warisan Allah nanti hari kemudian. Nah, kita bawa hidup ini sesuai dengan kehendak firman. Hidup menurut cara Tuhan, bukan menurut cara dunia. Ayat 4 dijelaskan kepada kita. Paulus melaju pada ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ingat baik-baik, Allah yang kaya dengan rahmat, kata Alkitab. Allah yang kaya. Nah, Allah yang kaya dengan rahmat, ini luar biasa. Pada ayat 4 diterangkan, Allah yang kaya dengan rahmat, hanya begini. Jadi penulis kini kembali pada penyataan yang diselingi pada ayat 2, ya. Pada ayat 2, tetapi Allah ini merupakan, katakanlah, sesuatu yang sangat sangat enak ya dipelajari dan sangat enak didengar, sebab mengandung kata rahmat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Nah, jadi tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, puji Tuhan. Allah yang kaya dengan rahmat, kaya dengan anugerah, kaya dengan kasih sayang, kaya dengan panggilannya, ya, kaya dengan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita, kaya dengan kasih karunia, dengan grace, dengan anugerah, luar biasa. Jadi semua ini karena rahmat Tuhan yang besar, oleh karena kasih-Nya, jadi oleh anugerah Tuhan yang besar, perhatian Tuhan yang besar, kerinduan Tuhan yang besar untuk kita orang percaya, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, ini rahmat yang besar, oleh kasih yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Nah, kita memahami kasih yang besar, rahmat Allah yang besar, yang dilimpahkannya bagi kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, itulah merupakan rahmat Allah yang terbesar dalam hidup kita. Ketika Dia mati di kayu salib, Dia melayani kita. Karena Markus 10 ayat 45, Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini merupakan rahmat yang besar, kasih Allah yang melimpah untuk kita yang dulu jauh terhilang, sekarang menjadi dekat. Oleh anugerah kita menjadi dekat dengan Bapa di surga. Oleh pemberiannya, oleh kasih sayangnya yang besar, kita menjadi dekat dengan Bapa di surga. Kita boleh berdoa kapan saja, kita boleh berdoa, ya, meminta kepadanya, memohon kepadanya. Ini perlu diperhatikan. Nah, rahmat yang besar, kasih Allah yang besar, inilah yang membangkitkan kita, yang menghidupkan kita. Pada ayat 5 dijelaskan, telah menghidupkan kita. Nah, jadi kasih Allah yang besar, rahmat Allah yang besar, anugerah yang besar ini telah menghidupkan saya dan saudara. Telah menghidupkan saya dan saudara dengan Kristus, kata Alkitab, dengan Kristus, sekalipun kita telah mati. Oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Nah, ternyata semua kita peroleh ini, dengar baik, semua yang kita dapat ini semata-mata oleh karena kasih karunia. Yang sebenarnya kata Alkitab, kita sudah mati. Ya, memang kematian rohani dulunya, baru terjadi kematian jasmani. Nah, tentunya
Dahulu kita hidup pada pelanggaran-pelanggaran, ya. Dahulu kita hidup pada dosa, oleh kasih karunia rahmat Allah yang besar, yang sebenarnya kita hidup di dalam kesalahan di masa lalu, tapi oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Nah, ini luar biasa. Ini kata Alkitab. Hanya oleh grace, hanya oleh kasih karunia, hanya oleh forgiveness, hanya oleh pengampunan kita diselamatkan. Nah, kita mesti belajar memahami hal ini. Kalau sampai hari ini saya dan saudara berada pada jalan Tuhan, mari kita belajar menghormati, menghargai kasih karunia Allah, rahmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sampai kita hidup hari ini ada. Ayat 6 lagi kita lihat, kita pelajari, kita baca bersama-sama. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, ini juga luar biasa. Ternyata pemahaman ini, pengajaran ini juga mengarahkan pandangan hidup kita ke masa eskatologi, masa yang akan datang. Nah, kalau kita senantiasa hidup dengan Kristus, ya, kita juga hidup dengan Kristus berarti hidup pada jalan Tuhan. Dan jika satu saat kita mati, meninggalkan dunia ini dengan penuh keyakinan, dengan keimanan yang Tuhan telah berikan kepada kita, dengan kasih yang besar yang dilimpahkan kepada kita, dengan rahmat yang besar diberikan kepada kita oleh kerelaannya, ya, meskipun sudah mati, tapi di hari kemudian dikatakan oleh Alkitab, Dia membangkitkan kita. Membangkitkan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi kita bukan hanya saja dibangkitkan, tapi Bapa di surga menyiapkan tempat untuk kita. Menyiapkan tempat untuk saya, untuk saudara yang percaya kepadanya, yang hidup menurut jalannya. Jadi itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa, sangat dahsyat kalau kita belajar mengerti bagian ini. Nah, jadi jangan lupa bahwa ternyata janji Tuhan kepada kita, kalaupun kita mati nanti, ya, mati, ya, karena kita mati dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan, mendapat tempat di surga. Mati kan hanya dua, mati di luar Tuhan, ya, disebutkan dua, mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Jadi sekali lagi ingat, kematian itu ada dua bagian, mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Nah, Anda mau suka mati di mana? Mati dalam Tuhan atau mati di luar Tuhan? Nah, tentunya secara serempak bersama-sama kita berkomitmen bahwa saya mau mati di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, ini keimanan kita. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, mau dibangkitkan dan kemudian mendapat tempat di surga. Keyakinan harus seperti itu. Iman yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Kita lihat ayat 7. Pemahaman ini kita pelajari. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Jadi kekayaan surga, kekayaan yang berlimpah-limpah, polikoikilos ini, polipoikilos, ya, kekayaan surga, polipoikilos, ya, dan kasih karunia-Nya, kasih karunia-Nya, wah luar biasa, karis, kita mendapat karis, kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Jadi Tuhan memberikan kepada kita anugerah ketenangan yang berlimpah-limpah, berikan karis kepada kita berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan, ya, kepada kita masa depan kita luar biasa. Masa depan kita akan menikmati kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Jadi Tuhan merindukan umatnya, anaknya, hari ini, esok, seterusnya. Ingat baik-baik, memberikan kepada kita kasih karunia. Bahkan kepada kita juga diberikan berlimpah-limpah. Ya, kebaikan juga diberikan kepada kita yang terdapat di dalam Kristus. Nah, semua kekayaan yang berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah diberikan kepada kita orang percaya. Hanya terdapat di mana? Hanya terdapat di dalam Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja, sang pemilik kehidupan kita, yang telah menolong kita, yang telah memberkati kita, yang telah menghentar kita, yang telah memimpin kita, mengembalakan kita sampai hari ini kita hidup oleh anugerah Tuhan. Ingat baik, kita menghadapi tantangan zaman, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, dan semua yang terjadi dalam dunia ini semakin kompleks.
Alkitab tidak beritahu bahwa dunia ini makin baik, tapi Alkitab beritahu kepada kita dunia semakin menuju pada kehancuran. Dunia semakin menuju pada kehancuran. Nah, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Ini hati-hati. Dan pengiringan manusia kepada Yesus Tuhan mulai juga nantiasa tidak benar, tidak baik. Nah, diingatkan kepada kita, mari kita harus kembali pada jalan Tuhan. Menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, ingat baik-baik. Menghadapi situasi zaman yang semakin berbahaya ini, yang semakin sukar ini, ya, ingat baik-baik. Apalagi kita yang sedang menghadapi wabah, ya, pandemi COVID-19 atau virus corona. Memang di beberapa negara sudah mengalami pemulihan, tapi jangan lupa di negara kita juga masih terjadi hal-hal seperti yang kita lihat sekarang, yang dipublikasikan lewat apa? Lewat media cetak, lewat media massa, ya, lewat media sosial, ya, masih mewabah. Corona ini masih mewabah di berbagai tempat. Saya bilang kemarin yang terdahulu bahwa kita melawan musuh yang tidak kelihatan, berperang dengan musuh yang tidak kelihatan. Kita berperang dengan virus yang begitu kecil, ya, yang tidak kelihatan, yang mungkin hanya dapat dilihat diteropong lewat mikroskop, ya. Nah ini merupakan persoalan yang terjadi. Bahkan ini menjadi persoalan dunia, ya, menjadi persoalan dunia. Nah, bencana non alam ini menjadi persoalan dunia, bahkan di negara kita menjadi persoalan nasional, menjadi bencana non alam nasional. Nah, makanya himbauan daripada pemerintah supaya kita orang percaya, anak Tuhan, umat Tuhan, masyarakat Indonesia harus dengan hati-hati mengatur hidup ini, membawa hidup ini. Nah, tegas sekali juga firman Tuhan katakan kepada kita, ya, tegas sekali bahwa semua karena perlindungan Tuhan. Jadi kita hati-hati. Kalau Tuhan masih berikan kepada kita hidup sampai sekarang, itu karena perlindungan Tuhan sesuai dengan apa yang kita pelajari, karena kasih Allah yang besar, anugerah yang berlimpah-limpah, kebaikannya yang dalam Kristus diberikan kepada kita. Ayat yang terakhir pada ayat 8 kita lihat. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, luar biasa, ya, luar biasa. Jadi tentang besarnya kasih karunia Allah kita lihat pada bagian ini, berlimpah-limpah diberikan kepada dia. Ini saya mau katakan bahwa pasal 2 ini yang menceritakan tentang besarnya kasih karunia Allah dengan tema yang saya angkat tadi, dikunci pada ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah ini dihasilkan bukan karena usaha kita. Kita dapat itu bukan karena cara kita, dedikasi kita, loyalitas kita. Kalau kita berdedikasi, kita berloyalitas kepada Tuhan, itu wajar. Karena kita ini bawahan, karena kita ini orang berdosa. Tapi ingat baik-baik, semata-mata semua kita terima. Sebab jangan lupa kehadiran Yesus diberikan kepada kita lewat kelahirannya, lewat kematiannya. Itu merupakan kasih karunia yang besar bagi hidup kita. Nah, perlu kita meyakininya bahwa apa yang telah dibuat oleh Bapa di surga lewat Yesus itu menimbulkan keyakinan yang kokoh dalam hidup kita. Sebab pengajaran firman Tuhan memberikan kepada kita pengertian. Semua yang kita lakukan itu berpusat kepada Kristus, berpusat kepada Allah. Nah, mari kita memahami dengan tegas dan jelas, ya, apa yang diungkapkan dalam pengajaran ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, luar biasa. Dikatakan oleh firman Tuhan, ingat baik-baik, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ternyata untuk mencapai keselamatan, ingat baik-baik, untuk mengerti tentang keselamatan, itu bukan karena perbuatan kita. Saudara berada posisi yang diselamatkan, itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena budi baik kita, bukan karena dedikasi kita, bukan karena loyalitas kita. Sebab ungkapan Raja Daud, pemazmur, seorang pemazmur, dia berkata, dengan apakah akan kubalas semua kebaikan Tuhan? Penjelasan ayat bawah itu dia tidak mampu membalas pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, kita juga gereja zaman sekarang, orang percaya, umat Kristiani, anak Tuhan, kita semua yang memahami firman. Kita ada sampai hari ini, ingat baik, bukan karena kuat dan gagah kita. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah dan belas kasihan Tuhan.
yang perlu kita aminkan dalam hidup ini, yang perlu kita hargai, yang perlu kita hormati. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, disinilah kita lihat iman itu bertumbuh dengan pemberian Allah yang terbesar dalam hidup kita. Oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, iman yang diberikan kepada kita ini adalah iman yang handal, iman yang prima, iman yang kuat, iman yang teguh. Yang saya katakan kemarin, ya, definisi daripada pistis iman itu adalah menyangkut apa? Menyangkut kecerdasan hidup. Ingat baik-baik, iman itu menyangkut apa? Iman itu menyangkut kepintaran yang diberikan kepada kita. Iman itu menyangkut apa? Iman itu menyangkut apa yang diungkapkan oleh Alkitab. Ada sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita yakini benar-benar ada. Dan iman itu menyangkut apa? Iman juga itu menyangkut apa yang kita pahami dalam Alkitab, yang kita belajar dalam ajaran firman Tuhan. Ya, iman itu adalah menyangkut nantiasa disiplin orang percaya di hadapan Tuhan. Ini iman, ya. Iman yang handal, iman yang prima, iman yang kuat, yang mesti ada kepada kita. Sebab dengan tegas dikatakan dalam kitab Yohanes, ya, semua yang lahir dari Allah, yaitu iman kita, semua yang lahir dari Allah, yang dapat mengalahkan dunia adalah iman kita. Nah, jangan lupa ternyata kita orang percaya mendapat kasih karunia dari Tuhan lewat iman yang diberikan kepada kita dengan membaca firman. Ternyata iman ini merupakan fasilitas surga yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita mampu menjalani hidup ini. Bukan lagi berjalan menurut cara dunia, tapi kita berjalan menurut cara Tuhan. Nah, iman yang handal, iman yang prima, iman yang kuat, iman yang cerdas, iman yang pintar. Ingat baik-baik, iman yang disiplin, iman yang bertindak dengan hati-hati. Inilah yang dapat mengalahkan dunia. Iman yang Anda miliki, iman yang saya miliki. Nah, iman yang kita dapat dari Tuhan ini, ingat baik-baik, yang kita dapat dari Tuhan, mesti menyelidiki kebenaran firman Allah. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Nah, iman yang kita dapat dari Tuhan supaya diperkuat, dipertebal, kita baca firman setiap saat. Bapak Roma 10:17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertumbuh. Kalau kita banyak membaca firman, banyak mendengarkan firman, semakin kokoh iman kita. Nah, iman yang kita miliki ini, iman yang terus dilatih setiap saat, ya. Dilatih setiap saat, di-upgrade setiap saat, dilatih terus menerus. Untuk apa? Untuk menghadapi segala akibat intelektual yang sedang kita jalani hari-hari ini. Untuk menghadapi apa? Menghadapi akibat sosial yang terjadi di sekeliling kita. Menghadapi apa iman kita? Menghadapi akibat pergaulan di sekeliling kita. Menghadapi apa lagi? Menghadapi akibat budaya di sekeliling kita. Menghadapi apa lagi? Menghadapi akibat politik yang terjadi di sekitar kita. Menghadapi tantangan sama di sekitar kita. Jadi apapun yang kita hadapi, ingat baik-baik, gunakan kecerdasan imanmu. Haleluya. Sebab di dalam kata Latin mungkin Anda pernah belajar, pernah baca, fides qualis intellectum, iman berusaha untuk mengerti. Nah, jadi fides qualis intellectum, iman berusaha untuk mengerti, ini mesti ada kepada orang percaya. Ada kepada saya, ada kepada saudara. Dengan iman kita bisa, dengan iman kita menang. Dengan iman kita akan melakukan perkara besar, gagah perkasa. Sebab janji Tuhan kepada kita, Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Firman Allah dalam bentuk pewahyuan ini kita dapat dengan kekuatan dari Tuhan. Lewat keyakinan iman yang kita miliki, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, dan melakukan firman. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Pastikan hidup Anda mengalami besarnya kasih karunia Allah. Hari ini, esok, dan seterusnya, supaya menjadikan kita orang percaya yang tahu diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar, gagah perkasa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang besar. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah pengajaran dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ke 8 yang berbicara soal besar kasih karunia Allah dalam hidup kami yang berlimpah-limpah, yang luar biasa, yang begitu kaya Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh mengerti, memahami arti sebuah panggilan dalam hidup kami sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Bagaimana kami melakoni hidup ini, menjalaninya, tentu kami akan menjalaninya bersama dengan Tuhan.
bersama dengan Yesus, bersama dengan kebenaran, bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Roh Kudus, dan kami pasti mendapat kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, doa kami, Tuhan menyertai bangsa kami, Indonesia tercinta yang kami banggakan. Tuhan, kami berada di tanah persada Indonesia yang tercinta ini, di bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Tuhan, Engkau lihat anak-anak bangsa lagi merintih dalam kepedihan, anak-anak bangsa lagi merintih dalam kesakitan, anak-anak bangsa Tuhan menunggu, menantikan pertolongan. Engkau lihat begitu banyak Tuhan, sobat kenalan bangsa, anak bangsa yang meninggal karena Tuhan menghadapi COVID-19. Tapi kami sangat percaya Tuhan, COVID-19 ini segera berakhir. Upaya-upaya pemerintah pusat sampai Tuhan daerah bersama-sama dengan para dokter, para suster, para perawat, bahkan TNI, Polri, tokoh-tokoh agama, golongan agama untuk Tuhan memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tapi kami sangat percaya Tuhan hanya dapat diputuskan Tuhan COVID-19 ini Tuhan dengan keahlian iman yang Kau berikan kepada kami lewat Tuhan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, anak-anak bangsa yang menangani Tuhan memerangi COVID-19 ini. Kami percaya ada pertolongan Tuhan dan ada mujizat Tuhan terjadi untuk bangsa kami. Diberkatilah untuk bangsa kami, diberkatilah negara kami, diberkatilah masyarakat Sulawesi Utara, diberkatilah masyarakat Kota Manado. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa semeng kami kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, nantikan saya dalam program yang sama, dalam acara Inspirasi Hidup, tentunya lewat pelayanan via media sosial FB. Di mana saja Anda berada, pasti diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Kita jumpa lagi. Shalom. Selamat pagi.